laris manis ini. Habis nanti ini ya, nggak sampai dohor nanti ini habis ini. Enggak. Mudah-mudahan katanya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Sahabat Emosinya, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, ini masak ini. Wih, kok hancur ini, kok hancur. Baru belajar apa gimana? Ini udah lama ini. Hah? Kerasan. Bagaimana? Keras. Oh, terlalu keras ya. Ini terlalu tipis, nggak udah dicampur mungkin tepungnya nih. Cuman tepung beras saja ya. Dicampur. Kok masih anu ya? Apa itu? Retak-retak itu akhirnya. Kompornya kepanasan. Oh, kepanasan katanya ini. Iya. Tapi kan udah lama jualan ini. Oh ya, berarti sudah tahu rahasianya ini. Kalau kekerasan, kalau bisa hancur bagaimana ya. Udah benar ini bagus ini kalau ini. Itu kepanasan. Ini kepanasan katanya. Benar juga ini orangnya ini. Udah pengalaman ini. Kata saya dari adonannya ini. Makanya tuh tidak ini. Enak kalau dua citaannya ini. Habis satu-satunya. Ini anu coklat. Ntar pakai coklat ini, suka doyan coklat ini anak-anak sini. Nah ini yang beli cantik manis ini, yang beli Coklat. Nah, ini dicitak lagi nih, dicitak lagi nih krepesnya ini. Oh, ini bungkusnya, pakai bungkus ini, bungkus kertas minyak. Ini aja adonannya, ada di dalam tak lagi? Oh, ada di dalam katanya ini. Ini yang ada di luar cuman untuk takaran gitu. Kalau besar-besar berat nanti ngangkatnya ini, yang kecil. Yang di dalam wadah anu ya, timba enggak? Timba. Oh, timba ya, timba besar itu. Tong. Itu botong. Iya. Banyak dapatnya uang kalau habis satu tong itu. Sampai sore jualnya ya? Sampai sore. Sore ya? Malam atau sore? Malam Pak jualan? Buat jualan malam. Masuk banyak ada kira. Gimana? Ya nih. Oh, anak-anak dah. Masuk YouTube nih. Ini. Dilipat ini. Ini anu ya, kok putih nih, kurang anu masak ini. Kandel. Oh, tebal ini. Ini beli dua ini, anak kelas berapa ini yang beli? Susu saja ini, nggak pakai selai, nggak pakai coklat. Loh, selai ini ya, bukan? Oh, selai ini, selai rasa apa? Anggur. Anggur. Rasa anggur. Saya paham kalau rasa-rasa dengan warnanya ini. Kalau ini stroberi, kalau tidak beri jeruk ini nanas, ini pandan biasanya, tapi ini masih belum masak ini. Ini model baru ini citaannya ini, ada apa itu? Ada garisnya ini. Ada coklatnya itu. Tempatnya alat untuk putar itu. Jadi nggak bisa keluar dari garis ini, garis pinggir ini. Model baru ini. Biasanya waktu baru ada pakai kayu biasanya. Nah, ini udah masak ini. Lebar 3.000 ini murah ini krepes ini, enak ini. Gak pakai telur itu. Gak pakai telur ya. Cuman tepung aja ini sama gula apa anu penyedap gula ya, jadi rasanya manis ini. 3.000. Ini rasa melon, blueberry, rasa nanas, strawberry, coklat, keju, mesis. Laris manis ini. Oh, pakai selai itu ya, yang pakai selai itu. Rasa apa selainya kok hijau itu? Rasa pandan, melon ya. Kalau yang anu banyak yang beli ini 2.000-an ini, murah ini 2.000-an ini. Mak kok ngakok ke Jong?
Ini nyita lagi ini orangnya ini. Nyita lagi. Dihabiskan sama orangnya, diputer 2 kali. Enak ini, krepes ini aman. Makanannya krepes ini. Renyah ini makanannya ini. Krepes. Rasa coklat katanya ini. Rasa coklat, sele, misis. Gak pakai susu itu, susu anu, kaleng. Gak pakai ya. Misis. Ya tapi yang umum coklat sama misis itu yang anu. Sesuai di gambar ini. Ada misisnya ini. Coklat ini. Nah itu api sedang itu, enak itu. Enggak kayak tadi. Tadi kan hancur tadi itu. Panasan. Iya. Kata saya nggak pengalaman orangnya. Makanya panasan hancur. Iya, nggak taunya terlalu panas itu. Coklat dinang kok, coklat Ini dinang. banyak yang beli nih. Bapak garing deh. Ya, kalau kurang garing nanti dijemur nanti ya. Kalau kurang garing ini. Dijemur di papengan itu, di aspalan itu. Sehari udah kering itu. Nah itu diputer itu. Enak ini. Oh kurang, nggak kurang ini. Oh kurang ya. Oh dioles. Orang Kadang lebih, kadang kurang. muternya Kurang cepat. Oh iya kurang cepat. Bener ini orangnya ini. Udah pengalaman orangnya. Kalau kurang cepat tebal ini. Kalau terlalu cepat tipis. Iya. Betul juga ini. Udah pengalaman orangnya ini jualan ini. Coklat. Belajar sama siapa dulu ini? YouTube. Oh belajar di YouTube katanya. Kalau citanya itu pesannya di online bukan? Online juga ya. Ini serba online sekarang ini. Masuk kita pojok deh kile. Berita pojok. Iya deh. COD ya, COD ini. COD ini. Pakai sele, pakai ini coklat semua ini. Enggak pakai misis nih. Gini aja nih. Garing gitu. Suruh anu kurang garing katanya. Aja beneran di ya hari ini. Oh, yang di selatan kamu ya? Sama ini rasanya dua ini. Ada yang pakai sele ini. Baru dari tadi ini. Krepes ini. Enak krepes ini. Kalau pulangnya dapat berapa uangnya ini? 200. 200 ya. Seumpama anu itu biasa 200 langsung apa itu, entah itu apa gimana itu ada mungkin sekolahan prei atau hujan apa terus dapat 50 gimana itu kan? Iya. Iya. Gimana? Ngamuk-ngamuk ya? Ya, sabar. Oh iya yang sabar ini. Dapat banyak, dapat kecil ya sabar gitu ya. Ya kayak orang mancing ya, kadang-kadang dapat mancing, besar, kadang-kadang dapat kadang dapat kecil. besar. Iya, harus yang sabar katanya ini. Neng desa. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah sikap mulia yaitu sabar. Yang kami maksud di sini adalah sabar sesuai syariah. Di antaranya adalah ridho atau tabah dalam menerima ujian cobaan yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik adanya bala, musibah, bencana, dan lain-lain. Dengan sabar insya Allah menjadi individu yang jauh lebih tenang, tidak terburu-buru, dan mempunyai pikiran jauh lebih bijak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang serupa, lalu orang yang serupa. Seseorang itu diberi bala atau ujian menurut ukuran agamanya. Apabila agamanya kuat maka semakin besar ujiannya, dan bila agamanya lemah maka diuji sesuai dengan ukuran agamanya. Terus diuji menimpa seorang hamba hingga dibiarkan berjalan di atas bumi tanpa ada dosa sama sekali.
hadis Rawul Ahmad dan An-Nasai dan dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 994. Sedangkan nabi yang paling berat ujiannya diantaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ia merupakan sosok manusia yang mampu bertahan dan sukses ketika ditimpa ujian yang bertubi-tubi. Mulai dari kehilangan keluarga anaknya meninggal dunia satu persatu, harta kekayaan, hingga ditimpa musibah penyakit yang tiada tara. Apa yang dialaminya dan beliau pun direspon oleh Nabi Ayub dengan kesabaran dan ikhtiar. Beliau tidak putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dalam Al-Quran dan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, sehingga ia menjadi tokoh yang mampu melampaui segala ujian dengan kesuksesan, keteguhan iman, dan kesabarannya yang luar biasa. Seorang ulama bernama Abu Ali Al-Daqqa menyatakan, orang-orang yang mampu bersabar telah mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, sebab mereka telah mendapatkan kebersamaan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran, sebutan kata sabar dengan berbagai bentuknya sebanyak 101 kali. Dan kesabaran sering dikaitkan dengan perilaku atau sifat-sifat mulia lainnya, misalnya dengan keimanan, bersyukur, sholat, ikhlas, tawakal, dan takwa. Termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hindi Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak sabar atas ujianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Hadis Rawul At-Tabari. Riwayat lain dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas ujianku, tidak mau menerima ketetapanku, maka keluarlah dari bumi dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. Juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sabar bukanlah hanya tentang masalah ridho atau menerima musibah saja, juga sabar dalam ketaatan. Di situ kita dituntut untuk bersabar secara konsisten, kontinu, dan tetap istiqomah untuk menjalankannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar melaksanakan amal-amal soleh seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, meninggalkan hal-hal yang sia-sia demi mengerjakan ketaatan, serta cara dalam membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sabar tidaklah diidentik dengan kepasrahan dan ketidakmampuan seseorang, akan tetapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sabar dalam melaksanakan ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga, karena satu, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Dua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Quran Surat Toha ayat 132. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Berikutnya yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau hal yang dilarang oleh agama. Sabar dalam menghindari maksiat yang dapat menggoda iman seseorang menjadi rangkaian sabar yang harus kita miliki. Dan kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Kita dituntut untuk bersabar secara konsisten, menahan diri untuk tidak melakukannya, mengekang diri agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan tidak terhanyut bujuk rayuan setan yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Sebagai pengingat bahwa jiwa seseorang bisa memerintahkan dan mengajak kepada perbuatan kejelekan, hendaklah seseorang harus bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram, juga perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri apalagi pada orang lain, seperti berdusta, menipu, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya, berzina, minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya yang menyenangkan dan yang menjanjikan kesenangan di dunia yang hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Mereka mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Sabar secara bahasa yaitu menahan diri, sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara seperti yang kami terangkan di atas tadi, yaitu 1. Sabar dalam takdir Allah yang terasa pahit atau musibah. 2. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. 3. Sabar dalam hal-hal yang diharamkan. 3 bentuk sabar inilah yang dipaparkan oleh para ulama. Sementara Syekh Nawawi dalam Nashihul Ibad mengatakan, seseorang baru dikatakan bersabar apabila memenuhi 3 rukun. Pertama, menahan diri dari membenci ketentuan Allah. Kedua, menahan lidah dari pembicaraan yang jelek. Ketiga, menahan tangan dari menampar dan merobek kantung baju, tidak berteriak-teriak, tidak menghitamkan muka, dan tidak meletakkan benda semisal tanah di atas seperti kepala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melalui kitab Syarah Thalatsatul Usul, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan sabar dengan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tidak pantas. Sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat. Anjuran peringatan agar supaya manusia sabar dan tetap bersabar banyak tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Akan tetapi hal ini sebaliknya bagi Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad mendapat musibah, tidak diminta Allah bersabar, tetapi diminta banyak mengingat nikmat Allah untuk bersyukur. Peristiwanya terjadi ketika putra Nabi bernama Qasim bin Muhammad meninggal dunia. Hati Nabi Muhammad SAW sangat bersedih, ditambah lagi sikap Abu Lahab dan kawan-kawannya yang bergembira atas meninggalnya putra beliau. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi surat Al-Kautsar ayat 108 1-3. Ayat pertama artinya, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Di antara ulama tafsir ada yang mengatakan makna Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, yaitu Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi rahmat sekalian alam, menjadi pemimpin seluruh umat manusia, menjadi manusia yang banyak berjasa. Jadi di saat Nabi mendapat musibah, diminta kepadanya mengingat nikmat yang banyak tersebut, supaya bersyukur, karena bila dibanding musibah yang sedikit, tidak ada apa-apanya musibah yang sedikit itu, maka tetaplah bersyukur, tidak perlu bersedih. Dengan demikian pada prinsipnya, baik mendapat musibah yang menyakitkan maupun mendapat nikmat
yang menyenangkan. Orang beriman harus sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya keduanya sama-sama penguji keimanan dan juga kedua-duanya merupakan keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya jika Allah menyayangi suatu kaum adalah dengan memberi ujian kepadanya. Besarnya ujian ialah sebanding dengan besarnya pahala yang akan Allah berikan, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membencinya maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga dalam hadis qudsi Allah berfirman, Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila saya menguji seseorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar, maka saya akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah sabar. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Quran itu hujah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi, hanya orang-orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Beliau bersabda, jangan kamu marah. Beliau menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya, dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, ya Allah, teruskanlah hidupku ini sekiranya hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku sekiranya itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ummu Al-A'la, dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-A'la, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Atha bin Abi Rabbah rahmatullahu alaih, ia berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga? Atau menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi SAW. Lantas ia pun berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdoalah kepada Allah untukku. Nabi SAW pun bersabda, jika mau bersabar bagimu surga, jika engkau mau aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Wanita itu pun berkata, aku memilih bersabar.
Lalu ia berkata pula, auratku bisa tersingkap kala aku terkena ayan. Berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Nabi SAW pun berdoa kepada Allah untuk wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 5652 dan Muslim nomor 2576. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut menjawab, menjauhlah dari aku, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku. Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi pintu Rasulullah SAW dan ia tidak mendapatkan penjaganya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Usaid bin Hudair bahwa seorang dari kaum Ansor berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau mengangkat atau memberi kedudukan si fulan, namun tidak mengangkat memberi kedudukan kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku, yaitu setiap orang menganggap lebih baik dari yang lainnya. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku pada telagaku kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1399. Sahih Ibnu Hibban. Tirmidzi mengatakan sahih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seseorang meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikatnya, kamu telah mencabut nyawa anak hamba-Ku. Para malaikat menjawab, ya Allah. Bertanya lagi, kamu telah mencabut buah hatinya. Para malaikat menjawab, ya Allah. Bertanya, apakah yang diucapkan oleh hamba-Ku? Para malaikat menjawab, ia memujimu dan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunlah sebuah rumah di surga untuk para hambaku itu dan namailah Baitul Alhamd. Hadis riwayat Tirmidzi. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Saiban dan Ibnu Numair dari Abdullah bin Idris, dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu baik. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut. Dan jangan malas jika engkau tertimpa musibah, maka jangan ucapkan andaikan saya melakukan ini dan itu, namun ucapkan ini takdir Allah, apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi.
namun ucapkan ini takdir Allah, apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Karena ucapan andaikan itu akan membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anha berkata, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anakku sedang sekarat, karena itu jenguklah ia. Nabi hanya mengirim salam dan berkata, katakan kepadanya, sesungguhnya Allah berhak mengambil dan memberi segala sesuatu, ada batasnya. Hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Sekali lagi putri Rasulullah mengirim utusan memohon kepada Nabi untuk datang menjenguk. Lalu Rasulullah berangkat bersama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan sejumlah sahabat. Sesampainya di rumah Zainab, anak perempuan yang sedang sekarat maut itu didudukkan di pangkuan Nabi SAW dan nafasnya sudah tersengal-sengal. Melihat hal itu Zainab menangis. Saat bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Rasulullah SAW menjawab, ini adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, pada hati hamba yang dikehendakinya. Allah mengasihi hamba-hamba yang memiliki kasih sayang. Hadis muttafaqun alaih. Dari Sa'id bin Musayyab bahwasannya ia berkata, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu ada seorang laki-laki yang mencaci dan menyakiti Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar diam saja, kemudian ia menyakitinya yang kedua kali. Tetapi Abu Bakar masih diam saja, lalu ia menyakitinya yang ketiga kali. Lalu Abu Bakar membalasnya, maka Rasulullah SAW berdiri ketika Abu Bakar membalasnya. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, tadi malaikat turun dari langit seraya mendustakan apa yang ia katakan terhadapmu. Tetapi setelah engkau membalasnya, lalu setan duduk di situ, maka tidaklah pantas aku duduk karena setan duduk di situ. Hadis Rahul Abu Dawud. Sahabat kuliner Al-Wasilah untuk mengendalikan emosi amarah hawa nafsu setan sesuai tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis Rawal Ahmad, Abu Dawud, dan perawinya dinilai sahih oleh Su'aib al-Nud. Dari Abu Wail al-Qasas, ia berkata, saya pernah datang kepada Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Lalu ada seorang laki-laki yang bicara kepadanya yang membuatnya marah. Maka ia bangkit lalu berwudu. Setelah berwudu kemudian ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku yaitu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, dan hanya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis Rawi Abu Dawud. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Hadis Rahul Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda berikut ini, jika kalian marah, diamlah. Hadis Rawi Ahmad dan Su'aib al-Arnud menilai Hasan Dihuiri selainnya. Bagi mereka yang mempunyai sikap sabar dan selalu tetap sabar akan mendapatkan balasan martabat yang tinggi di surga, dan di hari kiamat ia disuruh memilih bidadari-bidadari yang ia kehendaki. Sesuai dalam hadis Nabi dan firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan
ayat 75 sampai 76. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan 75-76. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis rawi Abu Dawud, Tirmidzi. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang masalah sabar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Ini YouTube juga ini. Jadi diputer. Ya, ntar dulu ya ini. Ini seperguruan ini, jangan ganggu. Satu ilmu, satu guru. Apa maksudnya? Pakai coklat ini. Oh, banyak yang beli nih. Banyak yang beli nih. Laris manis ini. Habis nanti ini ya, nggak sampai dohor nanti ini habis ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan katanya. Mudah-mudahan. Amin.